dipraktikkan oleh teman-teman Iya, guru ya. iya, iya. Kalau ingin dibuka atau gimana, Bapak silakan kalau ada Belum, yang nunggu dulu Pak, nunggu nunggu dulu. 9.15. Oh, Iya, 9.15 masih, ya. iya. Masih tes Nanti dulu tadi Pak ya. Saroni ya. Bisa Boleh, boleh. ngopi-ngopi dulu Pak. Tahu Iya, aja Bapak saya senang iya, ngopi. iya. Saya bentar Nanti saya kenalkan sedikit Pak Saroni ya, ya. identitasnya sedikit. Tadi jangan saya cuma tahu penjaringan dari SDIT Taufikur Rahman Kota Bekasi itu aja tadi. Iya Iya, sih. nanti mungkin ngajar apa di sana diceritakan nanti aja Pak. Nanti aja Pak. Nanti kalau dibuka sekarang nanti nggak menarik lagi Pak. Bisa sih. Iya, iya, iya. Termasuk termasuk Pak Erwin juga nih nanti memperkenalkan Oh diri. iya. Oh iya Pak, nanti saya sekilas Pak ya. Iya. Yang harus paling banyak ini Pak Saroninya ini Oh yang harus gitu banyak. ya. Boleh, Iya, boleh. kan presenter ini presenternya kan Pak Saroni ini ya. Ya, mudah-mudahan sih nanti ke depan jaringan lancar ya, Pak. Iya, Jaringan iya, amin, saya. amin, amin. Karena saya Dari menggunakan rumah Pak ini. iya, saya cari tempat di mana tempat ini tersembunyi karena di luar banyak orang, ada orang jenguk tetangga lagi sakit, jadi saya Oh ada gitu. orang yang Rame ya. ada orang yang menjenguk, khawatir terganggu suaranya, saya masuk dalam sebuah Iya. kamar ruangan nih, Pak. Supaya suaranya nggak masuk ke saya gitu. Iya, iya. Ya. Oke. Ini ada teman saya kasih link ya, dia peserta, Iya, dia nanya kode, iya. dia udah masuk Google Meet, tapi dia minta kode nih. Dia apakah Loh, kok dapat pakai kode email? Pak tanpa? Iya teman saya nih, dia minta kodenya gitu. Mungkin Bu Fili yang bisa nge-share itu nanti Pak. Iya. Oke, jadi untuk bergabung ini emailnya harus terdaftar, Pak. Nah, Oh kan ini gitu. kemarin ada Oh, pendaftaran, itu yang kami input ke meeting ini. Jadi selain email tersebut, kemungkinan tidak bisa. Biasanya Oh seperti gitu. itu. Mungkin rekan jenengan sudah daftar atau belum, Pak, sebelumnya? Kalau sudah, Ini bisa dicek di email, itu karena ini sudah saya kami sedang undang. sedang saya tanyakan si Bu ini. Oke, Dia atau suruh Japri aja berarti langsung ah, ke Bu Fili. iya bisa. ini Iya. saya kasih nomor Ibu pilih aja ya. Oke, Karena biar Pak Syaroni bisa fokus ke materi, Pak. iya, ini Iya. sebentar saya japri dia beliaunya. Oke. Ini yang baru masuk Bu Tanti ya tadi. Oke, Tanti Bu Tanti masuk. ini juga alumni spesial Oh gitu ya. seleksi. Ya. Oke, oke. Ada yang malah belum ada suaranya Pak Ehwan ini yang belum ada suaranya. Padahal masuk pertama kali tadi. Ya. Dia daftarnya pakai email guru inovatif, bukan dia salah sangka. Oh itu, iya. Ini saya berikan nomor Ibu Fili untuk beliau menghubungi gitu. Oke, Pak. Biasanya kendala kalau pendaftaran menggunakan email Microsoft inovatif guru inovatif itu nggak dilihat emailnya. Oh iya, benar Pak. Jadi bukan Sama email saya utama itu anggapannya, jadi nggak terlalu iya. dilihat gitu. Saya tadi malam juga gitu, cari kok nggak ada. Wah, berarti ini paling di email Microsoft saya gitu. Iya. Itulah kendala. Iya, Pak. Iya. Nah, biasanya kami minta ini nih sekalian kalau memang acaranya untuk Microsoft, dua mintanya Pak Erwin. Iya. Email Iya, yang benar. Microsoft satu sama email Gmail gitu. Iya, iya. Yang utama gitu.
Oke. Oke, sudah 17 orang. 2 menit lagi insya Allah kita mulai. Ini sudah direkam untuk arsip kita. Oke. Oh ya, Bu Fili nanti berarti ada ini form pengisian apa untuk sertifikat atau yang terdaftar langsung mendapatkan sertifikat atau bagaimana? Nanti. Kalau di attach webinarnya High-Tech Teacher itu, nanti di akhir akan diberikan link form pengajuan Berarti ada sertifikat, link Pak. form ya, oke. Bisa. Ada link form, oke. Oke, ini sudah 9.15 Bapak dan Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga semuanya sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat. Terima kasih kepada Pak Lovandri, Bu Fili, dan pemateri kita pagi hari ini, yaitu Pak Syaroni, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan salah satu guru di SDIT Taufikur Rahman Kota Bekasi ya. Ini impor langsung dari daerah Jakarta ini. Hari ini beliau akan memberikan materi tentang Creative and Collaborative Learning menggunakan Microsoft 365 Education. Jadi terutama materinya adalah berkenaan dengan SWE ya. Bapak dan Ibu mungkin nanti yang sekolahnya belum mendapatkan Microsoft 365 nanti bisa menghubungi tim panitia itu ya. Ada Pak Lovandri, Bu Fili, dan kalau teman-teman terdekat nanti juga bisa japri langsung ke Pak Syaroni. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah yang beragama Islam, yang beragama yang lain silakan menyesuaikan. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kesempatan pertama nanti kita ada Pak Syaroni menyampaikan materi. Di tengah-tengah itu Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mematikan mic-nya biar nanti tidak ada suara-suara yang masuk. Terus nanti setelah Pak Syaroni ada penyampaian materi, nanti kita ada sesi tanya jawab. Dan di akhir Bapak dan Ibu nanti kita ada pembagian link form pengisian sertifikat. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Oke. Iya Bapak Syaroni sudah siap. Kami persilahkan untuk pertama mengenalkan diri kembali tadi, terus kemudian nanti silahkan menyampaikan materi. Oke, kepada Bapak Syaroni Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya terima kasih kepada Ibu Fili ya yang sudah memberikan kesempatan saya berbagi ilmu di ruang High-Tech Teacher Indonesia dan juga kepada seluruh kru yang membidangi dari forum High-Tech Indonesia. Saya alhamdulillah bisa bersyukur bisa memberikan apa yang saya punya meskipun tidak banyak ya.
Perkenalkan, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang turut andil dan berperan serta sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada semuanya, terutama wabil khusus kepada kru yang membidangi dari Forum High-Tech Teacher Indonesia. Yang kedua, saya adalah seorang guru ya, seorang guru di swasta. Saya mengajar di swasta di daerah Bekasi Utara, tepatnya di daerah Kaliabang Tengah, Kota Bekasi. Saya tinggal di daerah Bantar Gebang. Kalau Bapak pernah mendengar TPA, pembuangan akhir Bantar Gebang. Nah, itu rumah saya nggak jauh dari situ. Saya mengajar tadinya kelas 6 selama 3 tahun selama Walas menjadi kelas 6. Jadi kalau Walas itu hampir seluruh mapel ya. Seluruh mata pelajaran saya ampu. Dan saya memang guru yang sudah sertifikasi dan guru yang sudah invasing. Jadi saya mengajar seluruh mata pelajaran. Saya selain aktif di organisasi, saya aktif memberikan pelatihan-pelatihan di Microsoft 365 melalui tim guru inovatif karena saya tergabung di sebuah grup WhatsApp yang dimana WhatsApp itu bernama TOT Grup Inovatif, Guru Inovatif. Nah, berdasarkan dari ilmu master trainer saya lah, saya bisa memberikan materi sesuai ini dan saya mendapatkan akun guru inovatif dari master trainer saya dan saya bertekad untuk membagikan ilmu yang saya punya ini kepada rekan-rekan guru. Saya tidak hanya pernah memberikan tidak hanya di High-Tech Indonesia, saya juga pernah memberikan materi di forum-forum yang lain terkait dengan pelatihan yang saya buat sendiri dan juga pelatihan yang saya buat dengan program namanya diseminasi untuk memperoleh sertifikat dari Microsoft. Alhamdulillah ketika saya melihat ini High-Tech ini bagus gitu untuk saya mencoba untuk bagaimana saya bisa bermanfaat buat rekan-rekan, makanya saya berusaha untuk bergabung di forum ini. Saya berharap apa yang saya punya ini walaupun tidak maksimal, mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan semua. Mungkin itu saja Bu Fili dan Pak Erwin, mungkin nanti Pak Erwin juga bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Saroni langsung aja Pak Saroni mau ke pemateri ya. Oh, gitu. Kami ya. langsung tunggu. Ya. Ya. Saya sedang memberikan materi PowerPoint saya sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Sebentar lagi loading. Nah, di SWAY ini saya sebetulnya mencoba untuk merangkum SWAY ini. Nanti begini Bapak dan Ibu, SWAY ini nanti lebih lengkapnya ada di praktik langsung. Nanti saya akan tunjukkan SWAY-nya itu seperti apa mengoperasikannya. Namun sebagai awalan saja saya menggunakan PowerPoint, tapi nanti saya gunakan praktik langsung di Microsoft-nya, di Microsoft 365. Pertama saya ingin menjelaskan, SWAY itu adalah merupakan terobosan baru dari Microsoft yang mulai rilis sekitar tahun 2014. SWAY bukanlah software yang harus diinstal pada PC atau laptop, tetapi merupakan aplikasi yang berbasis web. Aplikasi gratis ini membantu mengumpulkan, memformat, dan berbagi ide, cerita, dan presentasi kita di kanvas interaktif berbasis web yang terlihat menarik di layar apapun. Kita bisa membuat SWAY baru dengan mudah dengan menambahkan teks, gambar, dokumen, video, bagan, atau tipe konten lain. Dan SWAY akan membuatnya terlihat bagus hanya dengan beberapa langkah mudah. Nah, SWAY ini tidak perlu ada
instalasi seperti misalkan Windows ataupun aplikasi yang lain, karena Sway ini bisa di browsing melalui browser Mozilla, Google Chrome ataupun yang lainnya. Kalau aplikasi ini sangat cocok untuk pebisnis ya, pelajar, mahasiswa yang akan membuat laporan, resume, presentasi, serta guru untuk membuat materi pelajaran agar lebih menyenangkan. Dan rekan-rekan guru semuanya, saya pribadi termasuk yang sangat amat sangat sering menggunakan Sway untuk memberikan materi PJJ. Sway itu berbasis web, artinya dia tidak perlu aplikasi, bisa dicari melalui browsing, sehingga ketika kita menggunakannya atau menampilkannya harus terhubung dengan internet secara online. Keuntungannya kita tidak perlu menginstal, tidak perlu takut data akan hilang karena laptop rusak, karena datanya akan tersimpan pada server Sway. Jadi tidak perlu diinstal karena dia otomatis tersimpan di Sway itu sendiri. Apa bedanya dengan PowerPoint? Nah, berikut ini adalah sedikit ulasan mengenai perbedaan Sway dengan PowerPoint. Sway tersedia di Swaycom dan Windows 10. Kalau saya mohon maaf, Windows saya Windows 7 Bapak dan Ibu, jadi udah ketinggalan sebetulnya. Sebetulnya sudah mau dihapus di Windows 7, tapi berhubung saya spesifikasi laptop saya tidak mumpuni untuk diinstal Windows 10, akhirnya saya terpaksa menggunakan Windows 7. Artinya Sway bisa diakses di sembarang browser, Mozilla, Chrome, Explorer, dan Opera Mini, dan sebagainya. Itu bisa di browsing di situ. Dokumen Sway secara otomatis akan tersimpan di Swaycom, PowerPoint tersimpan di komputer lokal atau OneDrive. Nah, nanti di Microsoft 365 ini tidak hanya Sway, Pak Bu. Jadi nanti di dalam Microsoft 365 itu ada yang namanya OneDrive, ada yang namanya Chrome, ada yang namanya Form, ada yang namanya OneNote Plus Notebook, gitu, dan yang lainnya. PowerPoint hanya bisa mengambil data dari lokal, misalnya gambar. Sedangkan Sway bisa mengambil resource dari berbagai sumber, bisa mengambil video dari YouTube, Twitter, komponen web lain yang bersifat iframe. Tampilan Sway bersifat responsif, artinya tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar pengakses. Jika diakses melalui smartphone, desainnya juga akan mengikuti smartphone. Ini sangat berbeda dengan Microsoft PowerPoint. Nah, kalau di HP Bapak dan Ibu tidak ada aplikasi WPS misalkan atau Word, PowerPoint dan sebagainya, tidak mengapa. Karena dia tidak perlu aplikasi-aplikasi yang lain. Ketika link Sway itu diterima oleh Bapak dan Ibu, Sway itu bisa langsung dibuka. Tuh Pak, hanya saja ada caranya untuk bisa diakses oleh rekan-rekan semua, walaupun dia hanya mengandalkan browser saja di HP-nya. Tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di PowerPoint kan kita harus menginstal dulu, tapi kalau Sway tidak. Sejauh ini, dokumen Sway tidak bisa di-download. Betul, Sway tidak bisa di-download. Berbeda dengan PowerPoint yang bentuknya file. Jadi, PowerPoint itu bisa di-download. Tapi kalau kita memberikan materi di Sway, Sway itu tidak bisa di-download oleh yang lainnya. Sway didesain untuk presentasi yang bersifat interaktif dari sisi kontennya. Dari sisi kontennya itu, dari tampilannya bisa interaktif. Bapak dan Ibu bisa mengedit. Kalau memang nanti di pengaturannya diatur untuk bisa diedit. Sedangkan PowerPoint dia tidak bisa diedit oleh siapapun kecuali kepada yang editannya itu tidak bisa interaktif, artinya memang sesuai dengan keinginan yang ini saja, yang punya PowerPoint itu sendiri. Sway bisa mengimpor PDF, PowerPoint atau dokumen lainnya. Artinya jika Anda ingin mengkonversi PowerPoint Anda ke Sway, Anda cukup upload dan PowerPoint Anda langsung jadi Sway. Sway bersifat gratis sejauh ini ya, sedangkan PowerPoint berbayar kalau kita ingin versi desktop, artinya kita ingin membeli aplikasinya.
Dokumen Sway bisa di-share ke jejaring sosial atau disematkan di blog. Misalkan Bapak dan Ibu punya blogger, nanti bisa disematkan di blog Bapak Ibu. Ketika ada orang yang berkunjung ke blog Bapak dan Ibu, Sway Bapak dan Ibu bisa dibuka linknya, karena linknya bisa disematkan atau bisa di-copy paste melalui format embed namanya. Terakhir, Sway memungkinkan dibuat dengan cara kolaborasi, artinya 2 orang atau lebih mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Boleh diedit oleh orang yang menerima Sway Bapak yang Ibu share. Bagaimana memulainya? Untuk menggunakan Sway, masuk ke http://sway.com dengan akun Microsoft Anda. Jika Anda belum memiliki akun, Anda harus mengunjungi Microsoft www.microsoft.com/account untuk mendaftar secara gratis. Tetapi sekali lagi, kalau yang melalui akun Microsoft itu bukan guru inovatif nama akunnya. Bisa jadi misalkan apalah gitu, EduTech ataupun yang lainnya. Tetapi kalau berdasarkan pelatihan dari TOT, dia akunnya itu guru inovatif. Nah, saya adalah menggunakan akun @guruinovatif.com. Jadi nanti Bapak kalau memang masuk melalui www.microsoft.com itu @account, bisa jadi Bapak dan Ibu akunnya bukan nanti @guruinovatif. Bapak dan Ibu akunnya adalah akun yang lain. Nah, kita mulai saja ke Sway ya. Saya akan praktik langsung ya untuk Sway-nya. Sebentar. Sway saya muncul nggak layarnya nih? Belum, Pak. Sebentar, masih nunggu ya. Oh, masih nunggu ya. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Sedang saya membuka. Sebentar, Sway aplikasi 365 saya sudah ada, Bapak dan Ibu? Di layar? Sudah, Pak. Sudah. Mulai masuk ini ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun, Bapak dan Ibu masuk ke office.com, dan di situ ketika Bapak dan Ibu masuk ke office.com, dia akan meminta akun Ibu Bapak. Jadi Bapak dan Ibu memasukkan akun yang Bapak Ibu punya, lalu Bapak dan Ibu kalau sudah berhasil, kan dia akan meminta password. Nah, password itu Bapak dan Ibu masukkan. Karena saya sudah punya akun dan punya password, jadi saya sudah bisa masuk ke Microsoft Office 365. Mohon maaf nanti kalau bahasa Inggris saya tidak sesuai harapan. Saya masuk sebisa-bisa saya aja nih bahasa Inggris. Ya, anggap saja sekarang Bapak dan Ibu sudah masuk ke Office 365. Di sini Bapak dan Ibu sebetulnya aplikasinya banyak ketika kita sudah masuk ke dalam Microsoft 365. Ada yang namanya Outlook, ada yang namanya Word, ada yang namanya PowerPoint, SharePoint, Sway, Kaijala. Nah, kalau Bapak dan Ibu menemukan aplikasi Kaijala itu yang punya adalah Microsoft 365, Whiteboard, Form, Teams, OneNote, Excel, OneDrive. Saya lebih banyak di OneDrive dan Sway, karena ketika saya minta peserta didik untuk mengirimkan foto, mengirimkan gambar, saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan Google Formulir, karena Google Formulir itu berbatas kapasitasnya kecuali yang berbayar. Kalau berbatas kan hanya 15 GB. Tapi kalau OneDrive itu 1 terabyte. Jadi isi laptop saya kalah dengan OneDrive yang saya punya. Apapun yang saya minta siswa itu upload ke OneDrive, berapapun selama dia ini, saya tidak perlu untuk khawatir kehabisan ruangan, karena OneDrive itu tersedia atas 1 terabyte atau kalau digigakan itu 1000 gigabyte. Jadi saya sering menggunakan OneDrive untuk meminta siswa peserta didik untuk mengupload tugasnya, mengupload gambar fotonya sedang belajar, sedang sholat duha, sedang mengerjakan, jadi hasil
pekerjaan tematiknya dipoto lalu upload, saya seringnya menggunakan OneDrive untuk mengupload itu. Jadi memang ada triknya di OneDrive ini untuk bisa digunakan sebagai upload. Nah, seringnya sekarang kita belajar Sway. Sway itu tadi sudah saya jelaskan, saya akan klik Sway. Sedang loading, tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Sudah muncul tampilannya Bapak dan Ibu Sway saya. Di sini ada Sway kosong. Sudah Pak. Muncul nggak? Ya. Sudah Pak. Ya. Di sini ada Sway kosong. Nanti kita akan membuat di sini Bapak dan Ibu Sway kosong. Nah, di sini ada mulai dari dokumen. Mulai dari dokumen ini adalah kita bisa mengupload dokumen yang bukan Sway. Misalkan kita punya dokumen PowerPoint, nah kita bisa ngeklik yang di sini. Nanti dia akan Sway ini akan mengkonversi PowerPoint yang kita punya, Microsoft Word yang kita punya, itu akan dikonversi oleh Sway dan akan menjadi Sway. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Dan ini adalah kalau kita ingin membuat blog. Blog ini tampilannya sudah ada di blog ini sendiri. Nanti kita buka satu-satu ya. Dan ini adalah proyek DIY, apa namanya, semacam proyek untuk membuat tutorial. Namanya tutorial ya, ada semacam ini bukan daerah istimewa Yogyakarta, jadi dia semacam bahasa Inggris gitu. Ini tampilan laptop saya sudah rubah ya menjadi bahasa Indonesia. Jadi saya bisa jadi di laptop Bapak dan Ibu masih berupa tampilannya dengan bahasa Inggris. Nanti bisa Bapak dan Ibu berubah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya sudah rubah. Di sini kalau bahasa Inggrisnya di situ newsletter ya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesianya di sini saya tampilannya adalah bulletin. Kita coba lihat di blog ada apa di blog ya. Kita klik di blog. Loading blog ini sendiri. Nah, dia sedang loading. Semuanya sebetulnya berbasis Microsoft Sway ya. Di sini sudah ada, sebentar, saya menggunakan Google Chrome, jadi tidak terlalu. Nah, di sini ada judul apa namanya, judul logger. Di sini kalau ini sudah ada template-nya bahasanya gitu ya. Template-nya sudah ada, cuma Bapak dan Ibu ganti melalui dengan cara Bapak klik mulai mengedit Sway ini. Bapak klik saja di sini, Bapak Ibu. Judulnya nanti bisa berubah, gambarnya juga bisa Bapak Ibu ganti, teksnya juga Bapak Ibu bisa ganti. Jadi ini blogger hanya tinggal Bapak, kalau punya Bapak dan Ibu punya puisi, punya foto karya tulis anak-anak, blogger pribadi ini sangat cocok untuk yang hobi menulis. Bapak Ibu tinggal mulai mengedit Sway ini. Nah, Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan materi, menulis sebuah blog. Tidak perlu repot-repot menciptakan coding karena di sini sudah. Nah, sekarang proyek ini DIY. Di proyek ini, Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah tutorial ya. Tutorial misalkan proyek membuat gambar untuk apa namanya, membuat pesawat terbang lah gitu ya. Dan pertama ini judulnya misalkan Bapak dan Ibu silakan berkreasi. Nah, pendahuluan ini siapkan proyek Anda, sajikan dengan konteks dalam apa saja. Nah, di sini langkah pertama riset lah kalau bahasa Bapak dan Ibu mungkin entah apa atau pembukaan. Nah, ini pengerjaan tahap 1. Nah, tahap selanjutnya langkah pertama ngapain gitu, ngechat dulu gitu. Langkah selanjutnya apa dan seterusnya. Intinya adalah ini adalah sebuah untuk membuat tutorial pembuatan sesuatu. Nah, yang ini adalah bulletin atau kalau dalam Microsoft Bapak dan Ibu itu masih menggunakan bahasa Inggris, dia bahasanya adalah newsletter. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu mempunyai koran sekolah, kalau koran sekolah itu bisa jadi kiriman puisinya itu bisa dari puisi anak-anak gitu. Bapak dan Ibu sebagai operatornya Microsoft ini, lalu karya anak-anak Bapak dan Ibu yang berupa puisi itu
yang bergantian gitu mengirim puisinya kelas berapa, Bapak copy, Ibu paste di sini gitu kan. Bapak ini gambarnya bisa diganti Bapak dan Ibu, bisa Bapak terserah gitu, ganti apa, ceritanya apa dengan cara memulai ngedit sesuai ini. Demikian penjelasan dari konten-konten yang ada di Sway. Namun kita kan perlu tahu caranya gitu untuk membuat Sway. Sway-nya seperti apa. Ini saya sudah banyak membuat Sway, Bu. Ini adalah Sway-Sway saya yang saya buat di Sway. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang intinya yaitu pembuatan Sway kosong. Kita klik Sway kosong. Nah, di Sway kosong ini, dia tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di sini ada tombol alur cerita, ada tombol desain. Nah, kalau tombol desain Bapak Ibu klik, karena dia belum ada tampilannya, dia tidak muncul ya. Di sini ada tombol putar, ada tombol gaya. Kita kembali, jadi jangan salah klik tombol, Bapak harus klik alur cerita. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak dan Ibu laptopnya menggunakan bahasa Inggris, biasanya story gitu ya, alur apa story gitu, storyline gitu. Tapi bisa sih laptopnya dirubah dengan bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu klik kanan saja, klik kanan, nanti di situ ada translate to Indonesia. Bapak klik kiri di situ, nanti dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Saya akan membuat sebuah sway. Ini tampilannya, judulnya misalkan simbiosis ya, contoh. Simbiosis, judul sway saya. Nah, simbiosis ini hurufnya Bapak Ibu bisa dimodifikasi. Caranya adalah Bapak di drag. Kalau Bapak Ibu klik penekanan, maka dia lebih tebal tampilannya. Nah, tuh seperti ini. Atau kalau Bapak dan Ibu memberikan aksen atau sedikit ada seni miringnya, Bapak Ibu klik saja. Nah, tampilannya bisa jadi miring. Untuk membuat judul, ini ibaratnya judul sesuai ya. Nah, gambarnya perlukah kita masukkan? Bapak dan Ibu bisa dimasukkan gambar. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengklik gambar ini, Microsoft Sway akan memberikan referensi. Pertama, di sini ada simbiosis, hewan, latar belakang, makanan, alam, sains. Kalau Bapak dan Ibu mencoba yang disarankan oleh Microsoft Sway ini, Bapak Ibu klik simbiosis, klik saja contoh ya, contoh klik simbiosis. Simbiosis. Nah, saya diarahkan ke gambar. Ternyata yang dibuat oleh Microsoft 365 ditampilkan gambar seperti ini, simbiosis. Gambar-gambarnya ya, bukan video. Saya klik tadi gambar, maka ditampilkan gambar-gambar seperti ini. Oh, saya ternyata Bapak dan Ibu tidak ada yang sesuai dengan gambar sini. Saya contohkan gini ya, saya contohkan. Bapak dan Ibu ingin memasukkan gambar ke sini itu tidak cocok di sini. Saya maunya gambar yang dari yang lain. Bapak Ibu bisa menggunakan disarankan. Bapak Ibu boleh klik disarankan. Nah, ketika Bapak Ibu klik disarankan, Bapak dan Ibu akan dihadapkan beberapa pilihan. Apakah dokumen itu, gambar itu Bapak Ibu adanya di OneDrive, nanti dia akan mengambil dokumen dari OneDrive yang Bapak Ibu punya, atau dari Flickr, atau dari gambar Bing. Gambar Bing ini yang punya Microsoft, maka tidak ada yang namanya di sini Mozilla ataupun Google Chrome. Karena hanya yang ditampilkan itu hanya yang gambar Bing itu yang punya Microsoft. Dan Piclits dan YouTube. Ternyata saya juga
tidak berkenan, kayaknya tidak puas dengan apa yang ditampilkan oleh Microsoft Sway ini, Bapak dan Ibu boleh mengambil dokumen atau gambar yang pernah Bapak Ibu download atau pernah Bapak Ibu buat di perangkat saya. Ketika Bapak dan Ibu klik perangkat saya, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke dokumen yang ada di laptop atau PC Bapak dan Ibu. Dia akan meminta gambar dari situ, dari dokumen yang Bapak Ibu punya di laptop. Nah, sekarang saya karena mencoba untuk mengambil gambar dari Bing, saya klik gambar Bing karena gambar yang disarankan saya masih belum puas. Saya klik gambar Bing. Nah, gambar Bing sedang loading dan dia akan menampilkan inilah gambar yang ditampilkan oleh Bing. Nah, ketika kita sudah merasa cocok, anggap saja cocok ya, walaupun memang ada yang sama di gambarnya. Contohnya saya meminta gambar ini. Bapak dan Ibu, ketika kita sudah merasa cocok dengan gambar, ini ada dua cara untuk memindahkan gambar ini menjadi sebuah gambar judul sesuai kita. Pertama dengan cara mengklik tambahkan. Nah, tambahkan dia otomatis akan gambar ini akan berubah sesuai gambar yang kita pilih. Kita tes ya. Tambahkan. Nah, dia akan simbiosis saya berubah menjadi gambar yang saya buat. Atau Bapak dan Ibu ingin mengganti gambarnya dengan cara di drag. Di drag itu diklik kiri di bawah seperti ini. Diklik kiri ditahan, dibawa ke sini. Ada dua cara, silakan Bapak dan Ibu. Yang ini bisa dihapus dengan cara mengklik tombol sampah. Dan ini sudah berganti. Jadi Bapak dan Ibu cara menambahkan gambar silakan dengan cara ada dua cara ya. Ada dengan cara klik tambahkan atau add lah dalam bahasa Inggrisnya, atau juga dengan cara di drag. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita silang dulu ini. Kita lihat tampilannya dengan cara putar. Kita lihat tampilannya putar. Seperti apa? Putar ini, nah seperti itu. Kalau putar kita merasa belum puas, Bapak dan Ibu klik edit. Nah, di edit ini, saya ingin mengganti ininya titik fokus. Nah, Bapak dan Ibu lihat titik fokusnya di sini ada titik fokus, Bapak dan Ibu bisa gunakan. Jika Bapak Ibu klik seluruh gambar penting, maka klik ini. Tapi kita akan lihat seperti apa kalau kita klik gambar seluruh. Nah, gambarnya berarti tampil yang cerah itu seluruh gambar yang kelihatan tidak sedikit tidak transparan atau tidak keputih-putihan. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya titik fokus, klik ininya, dibuang centangnya, Bapak klik gambarnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat. Yang ini gambaran dari sebuah laptop. Yang ini adalah gambar yang bisa dilihat dari smartphone kalau nanti Sway ini kita buka melalui smartphone, maka tampilannya seperti ini. Lalu seperti apa kalau kita hendak memberikan titik fokus? Kita cek di sini ya, kita klik. Nah, ini kita klik saja dengan cara checklistnya itu kita tiadakan ya. Kita lihat tampilannya seperti apa diputar. Tidak terlalu banyak berpengaruh, kita ganti. Nah, apakah tampilan kontennya bisa kita ganti? Bisa, Bapak dan Ibu tadinya storyline atau alur cerita, Bapak masuk ke desain. Bapak dan Ibu masuk ke desain. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah masuk desain, Bapak dan Ibu masuk gaya. Di sini ada gaya, bisa diaktifkan gayanya. Bapak dan Ibu klik. Saya jelaskan satu persatu. Di vertikal ini, Bapak dan Ibu, ini adalah ketika sesuai Bapak dan Ibu itu dibuka oleh orang lain, maka ketika dia ingin melanjutkan tampilan berikutnya, maka dia harus scroll-nya ke bawah, atas ke bawah. Tapi kalau di Bapak dan Ibu klik horizontal, maka dia scroll-nya adalah samping kanan dan samping kiri. Kalau untuk slide itu ketika itu dia tidak tampil ke kanan dan ke kiri, dia hanya diklik tukar gambar, klik tukar gambar gitu. Tapi saya sendiri seringnya memakai horizontal dan vertikal, sangat jarang saya menggunakan slide.
Nah, di sini ada konten-konten atau template-template yang bisa kita gunakan, Pak, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu misalkan mengganti dengan yang ini, contoh ya. Dia akan kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini tampilan perubahannya. Kita lihat putar seperti apa. Nah, dia seperti itu tampilannya. Kita klik yang lain. Contoh yang ini, contohnya. Kita klik putar. Oke, seperti itu tampilannya untuk atau Bapak dan Ibu melalui Remix. Remix itu adalah fasilitas mengganti template ini template tanpa harus Bapak Ibu sibuk untuk memilih karena dia remix ketika kita mengklik remix dia akan memilihkan untuk kita secara acak. Lalu kita cocoknya yang mana? Kita coba ya remix ini. Nah, dia akan menggunakan itu. Kita klik lagi remix. Nah, dia menggunakan template yang seperti itu. Kita klik lagi remix. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kita tidak mencari-cari karena di sini template cukup banyak. Kalau Bapak klik ini juga dia akan memilih tampilan yang lain gitu, memberikan konten yang lain. Saya coba yang klik yang ini. Saya seringnya pakai yang bawah ini. Saya klik coba ya, kita ada apa. Nah, seperti itu ada sedikit ada bunganya gitu tampilannya. Jika kita sudah merasa cocok dengan sesuai template yang ini, kita kembali ke apa namanya ke alur cerita, ke desain. Bukan desain, maaf, alur cerita atau storyline. Kita klik alur cerita, balik lagi untuk mengedit. Jika merasa titik fokusnya tidak penting, saya cek aja ya, saya cek aja seluruh gambar penting lah, saya anggap. Maka saya akan masuk ke menambahkan dengan cara mengklik tanda plus di sini. Saya klik tanda plus. Ketika Bapak dan Ibu mengklik tanda plus ini, maka dia ini akan meminta Bapak Ibu untuk memasukkan apa lagi gitu. Jika Bapak dan Ibu disarankan oleh Sway itu ada judul teks, teks gambar, tumpukan, unggah. Kalau Bapak klik teks, pilihannya judul dan teks. Kalau Bapak Ibu klik media, maka pilihannya adalah gambar, video, audio, sematkan, dan unggah. Kalau Bapak ini grup, maka dia otomatis isi. Nah, kita masuk ke disarankan dulu ya. Saya masuk ke disarankan walaupun nanti pada praktiknya Bapak dan Ibu boleh menggunakan yang lainnya, tapi saya mencoba untuk disarankan. Saya klik judul 1. Nah, judulnya saya ibarat kata dia judul kecil ya. Kalau ini kan simbiosis itu judul besar lah. Judul kecil itu ada di heading, kalau bahasa Inggrisnya heading. Itu judul kecil. Saya klik di sini. Misalkan pengertian simbiosis. Nah, pengertian simbiosis. Nah, saya untuk ini saya tebalkan dulu, saya klik. Saya butuh gambar. Ya, saya klik ini dulu, saya klik. Nah, saya akan direferensikan karena tadi saya menggunakan gambar Bing. Bisakah saya menggunakan video? Bisa, tapi nanti ya ada ke bawahnya nanti akan saya berikan materi tentang cara mengupload video. Sementara saya masih menggunakan upload gambar. Saya menggunakan gambar Bing ya. Tadi karena referensi saya adalah gambar Bing. Nah, ketika saya menggunakan gambar Bing, maka saya memilih gambar. Sebetulnya nanti terserah Bapak dan Ibu, ini saya hanya kreasi saya sendiri saja. Karena saya senang bunga, maka saya masukkan bunga saja. Nah, saya masukkan bunga ke sini. Nah, ketika sudah dimasukkan bunga, maka kita lihat tampilannya seperti apa. Kita diputar. Nah, Bapak dan Ibu seperti ini. Saya masuk ke sini. Karena saya tadi horizontal ke kanan dan ke kiri, saya lihat ke kanan, gambarnya seperti apa. Nah, pengertian simbiosis, gambarnya ini. Nah, saya sekarang mau mengedit lagi, saya klik edit. Nah, kembali ke storyline. Nah, ketika saya ingin mengedit, saya perlu, karena ini judul, maka saya harus butuh teks. Saya tambahkan
Nah, saya butuh teks sekarang. Nah, ini teks. Jadi kalau di teks itu bedanya, dia tidak bisa mengupload gambar. Itu bedanya saja. Kalau teks ya teks. Kalau gambar, kalau yang selain teks, dia ada gambarnya. Nah, saya butuh teks. Teks ini bisa Bapak dan Ibu bisa cari di Google. Bapak dan Ibu boleh buka browser baru. Bapak dan Ibu, saya akan ketikkan pengertian simbiosis. Saya enter, saya loading dulu. Maaf. Nah, di sini ada pilihan saya pakai yang mana ya. Saya coba pakai yang Wikipedia saja, ID Wikipedia. Saya klik simbiosis. Di simbiosis ini, nah ini sudah muncul Wikipedia-nya. Simbiosis dari bahasa Yunani hidup bersama yang berasal dari kata auf. Nah, ini saya blok sampai di mana ya kira-kira? Sampai di sini aja ya. Sampai sini aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah blok semuanya yang Bapak Ibu inginkan teksnya, Bapak Ibu boleh Ctrl C atau di bahasa kita di copy lah. Saya menggunakan Ctrl C di keyboard, Ctrl C. Sudah saya tekan Ctrl C, saya masuk ke sesuai saya. Nah, ketika saya sudah masuk ke sesuai saya klik di sini. Ketika saya sudah klik, saya Ctrl V, Ctrl paste. Saya paste di sini. Nah, dia akan muncul pastean saya. Dan ini adalah hasil copy paste yang ada di Wikipedia. Kita lihat tampilannya Bapak dan Ibu, putar. Nah, di sini penjelasannya sudah muncul. Nah, ini tampilan kalau Bapak dan Ibu nanti menggunakan laptop atau PC ya, atau handphone nanti seperti ini. Dan ini copy yang tadi penjelasan simbiosis. Untuk kembali lagi, saya harus mengedit. Nah, ini saya edit. Nah, setelah penjelasan ini, saya akan memberikan materi tentang gambarnya. Sekarang gambar sudah. Saya akan memberikan materi tentang gambar-gambar hewan yang termasuk simbiosis. Saya klik media saja. Media, saya pilih gambar. Atau bisa juga disarankan juga bisa, karena di sini gambar juga. Saya misalnya disarankan, saya klik gambar. Di sini Bapak dan Ibu, di teks ini, kalau nanti sekiranya Bapak dan Ibu tampilannya terlalu kecil, ketika Bapak dan Ibu lihat gini, kecil. Nah, ini teksnya misalkan tampilan di laptop atau di HP kecil. Bapak dan Ibu boleh bisa mengedit tampilannya, tulisannya biar agak lebih besar. Bapak blok, Bapak Ibu blok, saya blok. Di sini ada pilihan. Di sini kalau kita klik ini, maka dia kecil tulisannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu klik ini, dia akan besar. Kita lihat hasilnya. Nah, dan dia akan lebih besar, tetapi dia akan memanjang karena memang tadi kita klik tulisannya minta besar, jadi dia akan memanjang karena tidak muat dengan kapasitas ruangan, dia akan meminta tambahan ruangan untuk bisa terlihat atau terbaca secara keseluruhan. Nah, selanjutnya saya akan edit lagi, saya menggunakan terserah Bapak dan Ibu nanti, saya pilih kecil saja dulu sementara ya. Nah, kalau sekarang Bapak dan Ibu bisa menggunakan upload gambar dengan cara tadi menambahkan, klik gambar, saya akan memilih gambar, ada beberapa gambar yang saya mau. Saya milih gambar banyak ya, satu, karena saya senang bunga, saya pilih bunga, terus saya pilih ini, ada 3, ada 4 ya, misalkan ada, nah ini deh mungkin bison, sama apa lagi ya, ada L lagi. Dan ini saya mau ada gambar buaya. Buaya. Nah, jika sudah gambarnya ini sudah saya pilih 3 tadi ya, saya klik. Bapak Ibu boleh menggunakan tambahkan.
dia akan otomatis tertambah di sini, tiga-tiganya dia akan mengurut ke bawah, atau Bapak Ibu tarik drag. Saya pilih tambahkan saja, tambahkan atau add. Nah, sudah muncul ketiga gambar yang saya pilih. Tadi milih gambar saya 4, saya milih 4 gambar. Yang pertama ini sedang loading. Nah, di sini ada buaya. Oke lah, ada buaya. Ini saya delete dulu deh. Saya buang. Oh, sudah, maaf. Saya salah ya. Saya milih gambar, maaf. 1, mana lagi ya, bunga 2, 2, terus bison 3, dan keempat tadi sudah ada buaya. Saya minta ke bagian yang mana ya, supaya, nah ini kupu-kupu belum. Saya pilih tambahkan saja. Ada berapa gambar ya? Ini ada 4 gambar yang saya punya. Nah, di 4 gambar ini sebetulnya Bapak dan Ibu boleh berkreasi gambar apa saja ya, karena saya ini memang karena saya yang buat saja. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah punya 4 gambar ini yang tadi ditambahkan dengan metode gambar, Bapak dan Ibu gambar ini bisa Bapak Ibu kreasikan dengan cara Bapak Ibu klik di sini ada gambar. Oh maaf, saya klik dulu ininya. Nah, ketika Bapak dan Ibu gambarnya Bapak dan Ibu klik checklistnya, saya bedakan ya antara yang tidak di checklist dengan yang di checklist. Checklistnya saya buang dulu. Ketika Bapak dan Ibu checklistnya tidak Bapak aktifkan atau Bapak Ibu tidak aktifkan, dia tidak ada tombol untuk membuat kreasi tumpukan atau kreasi yang lainnya dengan fasilitas gambar. Bapak dan Ibu 4 gambar ini bisa Bapak Ibu kreasikan, dibuat seni lah. Bapak Ibu buat bicara checklist di pojoknya, 1. Semua gambar di checklist pojoknya, sampai 4-4-nya. Kalau Bapak Ibu punya 5, ya 5. Nah, ketika checklist sudah dibuat, dia akan meminta komunikasi, mengkonfirmasi apakah gambar yang di checklist ini Anda buat grup, silakan klik grup. Ada gambarnya kalau terlalu kecil, Bapak bisa menggunakan ada 3 tombol, kecil, sedang, besar. Saya pilih digrupkan. Saya pilih grupkan. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik gambar dibuat tumpukan, Bapak dan Ibu dihadapkan pada sebuah pilihan untuk membuat. Saya pilih di sini ada otomatis, ada tumpukan atau stack kalau bahasa Inggrisnya. Di sini ada pilihan gambar itu dijajarkan di samping-sampingnya, yang ini bisa digeser kiri kanan. Saya milih yang stack atau dalam bahasa laptop saya di sini tumpukan. Saya klik tumpukan. Nah, setelah saya klik tumpukan, saya silang tadi. Oke deh, saya silang. Saya sudah menggunakan fasilitas tumpukan. Saya pilih gambar yang sedang saja. Di sini ada keterangan. Di sini adalah keterangan grup tumpukan. Kita lihat seperti apa. Di sini sudah saya minta sedang font gambarnya. Nah, kita lihat sesuainya. Nah, tadi ini. Nah, di sini tumpukan gambarnya Bapak dan Ibu. Gambarnya bertumpuk. Cara melihat gambar di baliknya, Bapak dan Ibu tinggal klik gambarnya saja, klik saja. Dia akan bertukar gambar. Gambarnya yang diklik, dia akan bertukar gambar. Seperti yang tadi tumpukan tadi stack. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu menambahkan teks di gambarnya, Bapak dan Ibu tinggal kembali lagi ke edit, lalu berikan teks di sini. Misalkan saya contohkan kupu-kupu ya, kupu-kupu. Contoh. Terus yang bawah adalah buaya. Yang ketiga di sini apa? Bunga saja. Bunga. Yang ini adalah bison ya, bison atau kerbau. Kita lihat seperti apa setelah kita kasih teks. Nah, di sini gambarnya sudah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau tadi kita kasih teks, di sini dia muncul ada kotaknya. Kotak itu bisa kita klik. Nah, ada tulisannya kupu-kupu.
Kita klik gambarnya. Nah, di sini ada kotaknya. Beda yang tadi tidak ada kotaknya karena kita tidak membuat kalimat. Karena sekarang kita buat kalimat, dia akan muncul teksnya di sini. Kalau teksnya panjang, dia akan ngikutin panjang di sini teksnya. Karena di sini tadi ngetiknya saya buaya, munculnya buaya. Di sini juga sama. Saya ngetiknya di sini bunga. Nah, di sini bison. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sekarang kita klik ke edit lagi. Sekarang saya akan tampilkan tentang video apa namanya? Oh maaf, Bapak dan Ibu, ketika ingin menambahkan, jangan dari tambah plus ini ya, karena di sini ada 3 lapisan, kayak ibarat itu lapisan. Ada di sini lapisan pertama, di sini lapisan kedua. Bapak Ibu untuk melanjutkan, jangan diklik kecuali Bapak dan Ibu melanjutkan gambar, Bapak dan Ibu boleh klik tanda plus ini. Kalau melanjutkan gambar yang tadinya 4 gambar, Bapak dan Ibu ingin menambahkan jadi 6 atau 10, boleh Bapak dan Ibu klik yang ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin melanjutkan di luar dari susunan gambar ini, Bapak dan Ibu pilih lapisan luar. Klik lapisan luar. Nah, ketika Bapak dan Ibu lapisan luar diklik, maka tanda plusnya pindah dari atas ke bawah. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah pindah, Bapak dan Ibu, saya sembunyikan saja, saya hide ya. Nah, di sini ada, saya masukkan ke media saja. Dan di media ini, saya ingin video. Nah, kita buat video saja ya. Nah, dia kosong video. Nah, saya kalau dari gambar video ini, saya nggak mau ngambil dari YouTube saja. Gambar saya minta di sini dari YouTube. Nah, saya klik YouTube. Nah, ini sudah masuk ke YouTube. Saya masuk ke YouTube, jadi saya boleh memilih gambar-gambar atau video yang saya buat. Dan ini saya buat, saya menggunakan, saya mau masukkan 4 video, boleh. Saya mau masukkan 4 video. Pertama, boleh ada 2 cara. Boleh memilih checklist satu-satu video. Saya pilih ini 1. Saya pilih ini 2. Saya pilih mana? Ini 3. Saya pilih ini 4. Ada 4 yang saya checklist. Bapak dan Ibu bisa menggunakan tambahkan. Maka dia akan videonya akan muncul sini secara bersamaan video yang tadi kita sudah pilih. Ingat, ini beda ya. Grup atas dengan grup bawah beda karena grup atas ini adalah foto dan dia punya tampilan stack atau tumpukan, tapi kalau di video tidak ada tumpukan, dia hanya fasilitas yang lainnya, tidak ada tumpukan. Tumpukan itu hanya ada di foto dan video tidak ada. Seperti tadi sama, kita berikan checklist semuanya, pinggirnya ini kita pilih, maka kita buat videonya kita tampilkan secara, kalau kecil seperti apa kita lihat, karena kita milih kecil. Seperti apa tampilan videonya kalau dia kecil. Nah, ini gini kecil tampilannya. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ini akan memberatkan handphone Bapak atau handphone laptop Bapak dan Ibu karena Microsoft Sway sudah didesain sedemikian rupa oleh pihak Microsoft untuk ketika siswa itu dia akan ringan membukanya dan tidak terbebani oleh kuota karena dia sudah di coding untuk seperti kita buka YouTube ringan begitu saja. Jadi tidak terlalu lama untuk membuka ini, kita klik saja seperti apa. Sebentar dia loading YouTube-nya. Atau mungkin jaringan HP saya nih sedang, nah ini sudah membuka. Ini mohon maaf jaringan HP saya yang sedikit loadingnya agak lama. Atau Bapak dan Ibu, atau kita lihat yang ini. Dia tidak bisa diputar secara bersamaan karena dia hanya satu-satu nanti bisa diputar. Kalau dia ini sedang loading tampilan YouTube-nya.
Ya, kita klik yang ini terakhir. Dia akan berhenti di situ. Dan seperti itu, saya kembali ke edit. Seperti tadi, ke edit. Nah, kita grupkan. Kita pilih, karena tadi tampilannya kecil, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tampilannya besar ya. Kita grupkan. Nah, dia menggunakan ini ya. Atau yang ini. Seperti itu, setelah selesai kita kembali ke. Nah, setelah kita menggunakan ini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan yang lainnya embed. Apa itu embed? Kita klik bagian luarnya, seperti tadi bukan bagian dalam, kita pilih media. Embed ini adalah sebuah fasilitas, saya klik embed. Kartu Smart. Di embed ini Bapak dan Ibu, contoh begini, Bapak dan Ibu pernah membuat pertanyaan di Microsoft Form. Saya kasih contoh Microsoft Form ya, Microsoft Form. Ini Microsoft Form saya. Microsoft saya akan membuka form saya. Sebentar, form saya. Form. Dia loading dulu form yang saya punya. Saya akan praktikkan bagaimana cara menyisipkan embeds di Sway. Loading Bapak dan Ibu, ini sebentar karena terkait jaringan. Sebentar, ini lagi loading. Nah, ini saya punya form banyak Bapak dan Ibu. Ini sering saya gunakan untuk mengupload tugas-tugas siswi saya. Saya per hari ini ada tanggal 14, 15, 16 ini bulan yang kemarin ya. Saya ambil satu contoh saja absen. Absen untuk apa namanya? Ini saya klik saja. Saya klik absensi Jumat kemarin. Saya klik formulir saya. Absen. Ini saya akan membuat sebuah fasilitas embed seperti apa. Nah, di formulir Microsoft Form ini ada fasilitas untuk berbagi atau untuk share. Share ini ada di Microsoft 365. Saya membuat absen untuk menggunakan ini. Nah, di sini sudah ada. Ketika saya menekan tombol bagikan di sini, bagikan, saya klik bagikan. Nah, ketika saya mengklik tombol bagikan, di sini ada pilihan Bapak dan Ibu. Di sini ada tautan, terus di sini ada kode QR, barcode, di sini ada embed atau disematkan, dan di sini ada email. Maka nanti ketika kita memilih, ini tergantung kita yang mencoba yang mana yang kita ambil. Maka saya mengambil disematkan. Ini saya ambil disematkan. Saya klik sematkan. Saya salin. Saya masuk ke Sway saya tadi. Nah, disinilah saya klik, saya Ctrl V, Ctrl paste, saya klik Ctrl paste. Maka ini saya muncul. Yang tadi kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan. Ini adalah tampilan dari saya punya. Bapak dan Ibu bukan absensi sebetulnya. Bapak dan Ibu bisa membuat pertanyaan terkait dengan terkait dengan pertanyaan yang Bapak Ibu materikan. Contoh simbiosis. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat pertanyaan itu berdasarkan materi simbiosis. Karena ini saya bergerak cepat, ya tidak lama. Saya menggunakan formulir yang ada dan cara berbagi smart di ini saya membuat. Nah, ini absensi ya. Absensi anak-anak. Saya pakai drop on. Nah, ini keterangan hadir izin sakit. Jadi di sini bisa disematkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan simbiosis. Lalu kita kembali, bagaimanakah cara berbagi Sway yang sudah kita buat ini? Caranya adalah tadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas ini ya, bisa sedang, besar. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat
ini bisa dibagikan. Caranya adalah klik tanda-tanda 3 di sini. Bapak dan Ibu pilih pengaturan untuk sway ini. Klik. Nah, di sini ada pilihan bahasa Indonesia, tentu yang kita ambil bahasa Indonesia. Lalu Bapak dan Ibu sudah tidak perlu yang ditampilkan. Bapak dan Ibu boleh silang karena tidak terlalu banyak, kita hanya melihat bahasa Indonesia saja. Bapak dan Ibu klik bagikan. Bagikan. Nah, ketika Bapak dan Ibu memilih dibagikan, Bapak dan Ibu dihadapkan pada pilihan untuk membagikan sway ini. Kalau Bapak dan Ibu pilih ini, Bapak Ibu hanya orang-orang di grup tertentu saja yang bisa membuka link ini, tidak seluruhnya, hanya orang di grup saja. Dan kedua, orang yang ada di dalam organisasi. Contoh, Bapak dan Ibu akunnya Guru Inovatif. Maka hanya orang-orang yang punya akun Guru Inovatif saja yang bisa membuka sway ini. Jadi kalau orang yang akunnya bukan Guru Inovatif, dia tidak akan bisa. Maka yang terbaik adalah Bapak dan Ibu pilih siapapun yang memiliki tautan. Kalau bahasa Inggrisnya anyone di situ. Anyone. Maka kita pilih anyone atau siapapun yang memiliki tautan. Selanjutnya, ketika sway ini Bapak Ibu bagikan kepada orang lain, apakah peserta itu, orang lain itu hanya bisa melihat, atau bisa melihat saja, atau bisa mengedit? Kita pilih edit. Saya tidak mau diedit, saya hanya peserta hanya mau melihat saja. Kalau diedit juga dia harus punya akun sih, maka saya memilih dilihat saja. Maka peserta hanya bisa melihat sway yang kita punya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menampilkan hanya lihat saja, ada pilihan lain. Contoh, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengklik opsi lainnya, Bapak dan Ibu hanya, walaupun ini bisa dibuka oleh seluruh orang lain, seluruh orang yang mempunyai tautan yang Bapak Ibu bagikan, tapi ada cara juga untuk bisa merahasiakan dengan cara memberikan password. Bapak dan Ibu, ketika ini diakses oleh orang lain, silakan. Tapi apakah Anda punya password untuk membukanya? Bisa. Nah, Bapak buat passwordnya di sini, di opsi lainnya. Password. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat password di sini, gitu kan. Passwordnya apalah Bapak. Misalkan dia, kalau Bapak dan Ibu terlalu ringan passwordnya, ya terserah lah Bapak dan Ibu ya. Mau pilih password apa gitu. Tapi jangan sampai lupa, karena sering banget saya memberikan materi itu, passwordnya lupa. Saya batalkan saja karena saya tidak ingin ada password. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik bagikan, maka di sini ada tampilan apakah Bapak melalui Ibu dibagikan melalui tautan atau link, atau dibagikan ke Facebook, Twitter, LinkedIn, dan atau disematkan. Nah, disematkan ini bisa diklik, lalu Bapak Ibu punya blog. Nah, nanti di blogger itu di copy paste semat dari ini. Nah, di blog itu nanti ada sway Bapak dan Ibu. Begitu. Ketika Bapak dan Ibu sudah selesai, Bapak dan Ibu klik salin. Salin, klik salin. Saya harus share kemana nih hasil materi saya? Ke Bu Pili untuk dibagikan, untuk membuktikan bahwa saya bisa. Boleh lewat chat saja, Pak. Lewat chat saja ya? Oke, saya chat, lewat chat saya bagikan. Bapak dan Ibu bisa klik saja di situ nanti. Nah, ini saya chat saja. Sebentar, saya pilih chat. Nah, ini saya chat masukkan, copy paste di sini. Saya bagikan. Silakan Bapak dan Ibu klik sway yang saya punya. Bisakah dibuka lewat HP Bapak dan Ibu? Kita coba ya. Kita coba untuk bisa dibuka atau tidak di HP Bapak Ibu. Atau kalau diklik di... Bisa, Pak. Bisa ya? Dibuka. Bisa, Pak. Bisa ya? Hasil dari yang tadi saya kerjakan. Bisa, Bapak. Oke. Demikian Bapak dan Ibu, jika memang ada pertanyaan forum tanya jawab, saya berikan kesempatan untuk saya kembalikan kepada Pak Erwin untuk menindaklanjuti hal-hal yang memang diperlukan terkait dengan materi yang saya berikan ini. Kepada Bu Fili dan Pak Erwin, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Saroni, luar biasa tadi. Saya sempat mencatat beberapa yang penting ya. Intinya saya menggarisbawahi dulu, nanti baru Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau bertanya. Jadi langkah pertama adalah Bapak dan Ibu nanti silahkan login dulu ke office.com gitu ya. Atau biasanya kalau saya dulu dapatnya portal office.com sama aja lah. Kalau belum punya berarti Bapak dan Ibu wajib membuat akun terlebih dahulu ya, bisa menggunakan akun sekolah ya, jadi pakai yang sudah diketahui, atau yang mungkin belum punya bisa membuat sendiri, bisa sih, tapi ya tadi terbatas ya itu. Terus kemudian masuk ke Sway ya, terus kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih yang blank atau yang tadi yang ditutorialkan Pak Syaroni tadi, menggunakan template-template yang sudah ada ya, yang tersedia. Kalau nggak salah tadi ada 3 gitu ya, saya tadi lupa mencatat. Jadi salah satunya ada yang blog, jadi yang suka nulis blog mungkin bisa langsung diadopsi itu. Terus kemudian ada yang model DIY tadi, yang model tutorial, dan juga ada yang model yang terakhir tadi, model kayak portofolio tadi itu. Terus kemudian setelah itu Bapak dan Ibu silahkan mengedit ya, dengan cara menambahkan gambar, video, dan keterangan dan sebagainya. Jangan lupa untuk diuji cobakan terlebih dahulu. Jadi apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu inginkan, baru langkah terakhir adalah membagikan. Saya rasa tidak terlalu sulit, tetapi monggo kalau ada yang mau ditanyakan kepada pemateri, mumpung Pak Syaroni sedang aktif-aktifnya ini. Ya silakan di termin pertama mungkin ada 2 atau 3 peserta yang diperkenankan untuk bertanya, monggo. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mic-nya di-on-kan dulu, baru kemudian Bapak dan Ibu silahkan bertanya. Ini ada yang tanya Pak, link materi Pak. Nanti kalau Pak Syaroni berkenan membagikan yang PowerPoint-nya tadi, monggo. Ya mungkin bisa di-upload dulu di OneDrive, terus linknya di-upload di situ. Bu Yulianti ya, mau tanya? Pak Erwin, apa kabar Pak Erwin dan ini? Ya, alhamdulillah. Bu Yulianti ini rekan saya, Pak. Oh iya. Ya, silakan Bu Yuli. Mau bertanya nih terkait dengan Sway. Ya, silakan Bu. Ya, Pak Saroni tentang embed itu tadi mohon diulangi cara masukkan embed itu kadang untuk embed itu apakah memang link embed itu masuk ke situ langsung atau gimana? Kemudian ketika ini ya yang hidingnya itu kan kalau misalnya kita ingin di hiding yang baru tadi memang sudah jelas ya kita tidak boleh klik yang bawah karena kalau misalnya ingin menambah ke yang baru lagi. Nah, berarti headingnya harus yang klik yang paling luar gitu ya. Cuma kadang untuk embed saya kadang ketika sway-nya nggak kebaca gitu. Gitu Pak Saroni, tolong penjelasannya. Terima kasih. Iya ya. Terima kasih Bu Yulianti ya. Ada lagi yang lain sebelum ke Pak Saroni? Oh ini Pak, ada pertanyaan tadi. Dari Bu Fili ini sebenarnya ya, ada pertanyaannya ada di chat Pak tadi Pak. Izin bertanya Pak, selama menggunakan Sway bagaimana tanggapan peserta didik Bapak? Biasanya kendala apa yang sering ditemui dari pihak peserta didik? Terima kasih, itu pertanyaan dari Bu Fili. Jadi sampai dengan hari ini sebenarnya pertanyaan sudah 3 Pak ya, 2 dari Bu Yulianti, 1 dari Bu Fili. Saya ulangi yang dari Bu Yulianti tadi. Yang pertama adalah bagaimana cara memasukkan embed ya, baik embed dari lain, jadi ya, misalkan tadi dari Microsoft Form gitu ya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara mengedit di heading tadi, yang mungkin jadi kalau bingung tadi loh kok headingnya nggak pas gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga dari Bu Fili tadi tanya tanggapan peserta didik ketika diajar menggunakan Sway ini. Kepada Pak Saroni dipersilahkan Pak, monggo. Saya mencoba untuk
Mudah-mudahan sih tidak puas Bu Yuliati ya. Karena nanti Bu Yuliati juga bisa bisa mengekspor yang terkait dengan embed yang pertama ya. Saya share kembali lagi ya terkait embed. Share aja Pak, kembali Pak. Iya Pak, monggo. Seluruh sebentar saya share. Oke, saya share. Ketika di sini ada embed yang terakhir ini kan saya pilih embed nih di terakhirnya ini. Saya hapus dulu deh embednya. Saya pilih embed, saya buang. Ketika saya menambahkan embed, ini kan terakhir ya embed itu. Saya di sini ada 3 lapis saya. Ini lapisan pertama, lapisan di dalam yang masih dalam wilayahnya video-video itu. Lapisan kedua di garis ini, lapisan ketiga sangat di luar. Maka Bapak dan Ibu kliknya di lapisan di luar, klik lapisan luar. Nah, dia akan meminta komunikasi ke kita. Maka di sini ada disarankan, ada teks, ada media, ada grup. Bapak dan Ibu bisa klik media. Nah, Bapak dan Ibu ketika klik media, Bapak dan Ibu klik sematkan. Nah, disematkan. Nah, ini masih kosong. Sematkan formulir dokumen atau klip audio dan lainnya dari sumber seperti Microsoft Form, SharePoint, dan SoundCloud. Karena saya menginput pertanyaan yang ada di Microsoft Form, saya kembali ke Microsoft Form dulu. Saya buat formulir baru lah. Formulir baru yang isinya tidak banyak, hanya nama, kelas, dan daerahnya. Saya milih formulir baru saja. Formulir baru. Mana nih formulir baru? Keluar kamu. Ayo. Dan ini formulir baru saya. Di sini misalkan penerimaan siswa pertanyaan simbiosis ya, maaf. Tes evaluasi tentang simbiosis. Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar di sini ya, terserah gambarnya, sementara saya tidak menambahkan gambar dulu. Saya masukkan deskripsi, tidak usah, misalkan hari Jumat ya, Jumat 12 Oktober, contoh ya, Oktober 2020. Saya tambahkan di sini. Di sini ada pilihan, bisa menggunakan pilihan ganda teks. Saya milih pilihan saja. Misalkan pilihan sini saja. Ini saya buang tanda panahnya, atau maaf, saya pilihkan di sini. Saya milih drop down. Saya milih drop down di sini. Saya tambahkan nama siswa. Nah, maaf, saya pilih nama siswa saja. Saya pilih sebentar nama siswa saya drop down sebentar. Buat saya misalkan sebentar ya Bapak dan Ibu, loading buat saya. Aduh. Saya milih akan mengambil data nama-nama anak saya. Ini saya coba saya blok nama-nama anak saya. Saya Ctrl C. Saya masuk ke formulir tadi. Loading dulu ya, laptop saya memang agak sedikit lolanya itunya, loadingnya. Kok Mozilla
Ini apa nih? Gambar dari apa nih? Aduh. Dan ini saya masuk ke nama lengkap contoh ya. Nama lengkap. Saya copy paste di sini. Saya paste nama-nama anak saya dan sudah. Nah, kalau ingin melihat pratinjau, saya lihat, nah ini tampilan HP. Tampilan HP ada di sini seluler. Nah, tampilan selulernya gini Bapak dan Ibu. Nama lengkap, kalau tampilan komputernya kayak gini, kalau tampilan seluler kayak gini. Di seluler itu munculnya kayak gini. Nah, ketika saya mencoba untuk memasukkan nama sudah, tambah misalkan teks aja ya. Teks akan kelas. Kelas, saya tambahkan lagi terakhir adalah misalkan teks aja. Misalkan pelajaran. Contoh mata pelajaran ya. Matanya contoh mata pelajaran. Nah, ketika sudah saya masukkan ke form, saya buat formnya, ya, maka saya bagikan. Ketika di sini saya bagikan, saya pilih pertama pengaturan saja dulu ya. Pengaturan di pengaturan saja. Pengaturan saya pilih di siapapun. Nah, di siapapun. Kalau terima tanggapan, sesuaikan tanggapan Bapak dan Ibu di sini misalkan dan terima kasih gitu. Terima kasih sudah ada, tinggal tambahkan dan alhamdulillah. Itu aja. Sudah selesai ditambahkan tanggapannya. Lalu saya pilih kepada bagikan. Nah, dibagikan inilah saya pilih embed. Sematkan. Ketika saya pilih embed, disalin dulu di sininya. Di embed, salin, diklik salinnya. Jangan sampai ketika kita pilih embed, kita tidak mengklik salin. Ini jangan lupa pilihannya adalah siapapun yang memiliki ya, bukan kepada organisator. Kita klik salin. Klik salin. Setelah diklik salin, kita kembali ke Sway lagi yang tadi. Sway saya dan saya klik di sini copy paste. Copy paste. Nah, kita lihat ukuran penuhnya seperti apa. Dia akan loading dulu. Seperti apa dulu tampilannya. Sedang aja deh. Nah, kalau di sini kita tidak terlalu puas melihatnya, maka kita lihat diputar saja, Bapak dan Ibu. Diputar. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari embeds yang tadi. Ini gede banget ya. Nah, karena tadi saya tampilannya saya gedein. Nah, ini tadi tulisan saya Bapak dan Ibu, tes evaluasi tentang simbiosis. Jadi kalau siswa menerima link yang kita bagikan, dia akan mengerjakan soal di sini. Dan dia bisa langsung menjawab di sini pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dia bisa langsung mengirim tombol kirim di ujung Sway itu sendiri. Itu sih kalau yang di sini muncul. Nanti coba dilihat diputarnya ya Ibu. Ketika Bapak Ibu mendesain melalui Sway, bisa diklik diputar itu di bagian putar ini untuk melihat tampilannya. Seperti itu, nanti bisa explore diri. Terus yang pertanyaan kedua tentang heading ya. Tentang heading gimana heading ya? Tadi, ya Pak, tentang heading tadi ya. Menambahkan heading ya. Menambahkan heading. Heading yang kedua ya. Karena tadi yang pertama dari judul, terus yang kayak pengertian simbiosis. Iya. Mungkin ditambahkan dengan macam-macam simbiosis mungkin saja. Iya, boleh. Ya, ini kan heading tadi ya. Ketika saya menambahkan di sini kan saya pilih heading ya, bukan teks ya. Iya. Nah, ketika ini untuk ini heading dan ini adalah teks. Pengertian simbiosis. Ternyata kita ingin menjabarkan lagi. Klik yang di sini yang bagian teks ini kita tambahkan saja heading lagi. Disarankan kalau di bahasa Inggrisnya heading ya, kalau di saya mungkin judul 1. Ini heading lagi nih. Ya. Iya, ini heading lagi. Misalkan simbiosis contoh ya, simbiosis mutualisme. Nah, itu seperti itu. Nanti gambarnya terserah Bapak dan Ibu apa kita klik. Ini karena ini ditambahkan, saya milih di gambar Bing saja. Dan nanti saya pilih gambar yang inilah animo apa saya tidak tahu. Nah, setelah ini
Bapak dan Ibu kan ini judul tadi heading. Bapak Ibu berikan penjelasan jangan di sini, jangan di heading. Bapak berikan Ibu penjelasan apa sih simbiosis mutualisme itu melalui teks. Teks. Okay. Ya, penjelasannya jangan di sini, jangan di heading. Bapak Ibu menjelaskan di teks. Mutualisme kita cari ya. Nah, ini mutualisme kita cari di di browsing Google Chrome. Kita lihat mutualisme di sini gimana penjelasannya. Mutualisme mana? Mutualisme parasitisme. Nah, ini mutualisme nih. Mutualisme. Saya blok sampai di sini. Saya Ctrl C, Ctrl paste, masuk ke Sway. Saya klik di sini, saya paste di sini. Dan dia muncul yang tadi saya copy. Dan di sini tidak ada gambarnya karena dia memang teks tadi yang kita tambahkan. Dan Bapak dan Ibu bisa menambahkan heading lagi. Heading lagi, judul satu lagi. Sekarang yang tadi mutualisme kita ganti menjadi contoh parasitisme. Mana belum muncul. Parasitisme. Gambarnya saya masukkan ini saja dah. Ini coba nanti Bapak dan Ibu tinggal berkreasi saja. Loh kok ini saya pindahkan ke sini, maaf. Saya buang dulu saja yang ini ya, karena dia tidak saya perlukan. Nah, parasitisme saya masukkan gambar yang ini. Oh ini nih rumput apanya. Saya masukkan ke sini, saya drag. Tali putri. Iya, tali putri betul Pak Erwin. Nah, di sini kita tambah karena di sini tadi heading atau judul, kita tidak perlu menambahkan teks di sini, kita tambahkan di sini teks di sini. Nah, dia akan berupa teks. Kita cari parasitisme. Terakhir kita parasitisme. Nanti Ibu Bapak boleh berkreasi saja. Saya klik di sini, Ctrl C. Saya masuk ke Sway dan saya copy paste di sini. Kita lihat tampilannya seperti apa, diputar atau di play kalau bahasa di situnya, di bahasa Inggrisnya play ya. Saya lihat dulu seperti apa, lagi loading dulu. Nah, ini simbiosis mutualisme dan ini penjelasannya. Nah, ini penjelasan tentang terpisah ya, terpisah. Kalau seandainya tadi Bapak dan Ibu simbiosis mutualismenya ada di sini, maka bacanya menutupi gambar. Maka saya sarankan untuk buat teks baru sehingga teksnya terpisah dari gambar itu sendiri. Itu Pak yang mungkin kita kembali ke edit. Tadi pertanyaan dari Bu Yuliati apa? Maaf Pak, responsif apa? Yang belum paham itu di heading itu ya. Tadi kan ke heading yang baru, bisa diulangi nggak yang tadi? Tadi kan heading ya, pas mau bikin heading yang baru klik yang plusnya yang mana? Maaf. Yang di teks, jangan yang di judul satu atau heading, jangan di judul satu, kita menambahkan heading baru di teksnya. Plus yang terakhir ya, yang di bawah ya? Ya, yang di teks, yang di teks ini. Yang ini. Oh iya. Nih. Oke, di sini ya, yang kita di teksnya, bukan di judul headingnya. Kalau di judul heading itu dia sebetulnya bisa nanti judul lagi jatuhnya gitu. Tapi kita jelaskan setelah materi kita buat, kita tambahkan heading lagi di teksnya itu. Ini kita bisa tambahkan heading nih judul satu, tapi saya nggak cukup di situ saja. Iya, makasih Pak Saroni. Iya, makasih. Sama Bu Yuliati. Sama. Ya Pak. Ya, sebelum ke Bu Billy ada pertanyaan ini. Tadi Bu Billy menuliskan yang lain dulu aja Pak ya. Oke, ini Pak tadi prosedur masuk ke Microsoft 365 tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, tadi kelupaan tadi. Saya nggak bacanya kurang dari awal. Iya. Mohon maaf. Ya, dari Mbak Purwanti ini Mbak Purwanti. Syarat pertama memang Bapak dan Ibu harus punya akun ya. Itu satu. Contohnya misalkan Bapak ketika Bapak dan Ibu punya akun, saya mohon maaf tidak berbayar, saya tidak menggunakan akun yang melalui Microsoft.com. Kalau saya punya akun itu karena saya ikut pelatihan. Nah, itu yang harus jadi. Kalau Bapak dan Ibu ini www. Nah, ini ada www.office.com ya. Office.com. Iya. Portal Office, kalau kita lihat portal Office, kita lihat www. Portal.office.com. Ya, portal.office.com ya. Nah, ini masuk ke sini kita lihat. Terkadang ini jaringan saya nih mungkin.
Atau saya di blok ini jaringan saya. Sebentar. Portal. Atau sedang saya buka di sininya sehingga tidak bisa masuk ke. Iya, kalau sudah terlanjur masuk tadi, Pak. Iya, karena terlanjur masuk kali. Atau kita kecuali atau bukanya ya? Di Mozilla Pak, coba Pak. Oke, saya buka di Mozilla ya. Browser yang lain bisa. Iya, betul. Saya buka di browser Mozilla. Saya tutup dulu yang di sini. Saya minimize. Tapi saya harus berbagi dulu di Mozilla. Iya, saya tutup di Google Meet ini berarti ya, harus berbagi ya, ininya. Saya tutup dulu tapi muncul nggak Mozilla saya Bapak di situ. Ini lagi tab. Masih keluar Pak. Tenang. Keluar ya Pak. Masih bisa kelihatan ya, masih bisa. Kita lagi ngeloading dulu sebentar yang ada di Mozilla. Sambil menunggu, saya mencoba untuk menjawab pertanyaannya dari Bu Fili. Sampai detik ini siswa tidak ada kendala ya untuk membuka Sway. Asalkan yang kita setting itu adalah siapapun atau anyone. Selama dia punya jaringan internet, kedua dan dia Sway itu sendiri di setting anyone, maka dia bisa membuka apa namanya kayak kita. Nah, ini sudah kita portal office.com ya. Iya. Portal ada office. Itu kok garis miring portal. Portal.office. Iya, .office.com. Oke. Ngeloading dulu Bapak dan Ibu sebentar. Dia tidak bisa aku sedang portal Microsoft langsung Microsoft.com aja ya, bisa Pak. Iya boleh sebentar Pak ya, Microsoft.com. Nah ini Microsoft login, kita coba login di sini ya. Ini tidak bisa Bapak dan Ibu karena saya sudah otomatis ya. Karena saya sudah setting. Karena sudah login tadi. Iya, saya harus log out. Saya harus log out dulu atau saya log out. Oke, kalau saya log out dia akan minta password saya. Nah, ini profil saya. Ini akun saya nih, sharoni.tot.gi@guruinovatif.com. Kalau saya keluar, saya keluar ya. Saya keluar walaupun nanti saya resikonya ngeloading lagi. Nah, ketika saya keluar kadang-kadang saya sulit masuk karena di ibarat kata kayak apa ya, keluar dari akun dia kayak orang nggak terima saya keluar gitu. Saya kadang-kadang agak sulit. Nah, ketika Bapak ini office.com, ini sebentar. Akan masuk ke .office.com, login. Ketika Bapak sudah login, tampilan pertama di sini begini, Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu ini masuk, dan dia masuk ke sini, masuk ke akun Anda. Kalau fasilitas laptop saya sih, nah ini akun saya. Jika saya lupa masuk ke akun lain, nah karena saya punya akun, jadi dia otomatis akun saya yang tersebut sharoni.tot.gi@guruinovatif.com. TOT itu singkatan dari training of trainer ya. Jadi saya sebagai trainer di situ dan di sini masuk dengan akun lain. Akun lain kita klik akun lain. Nah, pilih akun yang gunakan akun lain. Nah, jangan akun Sharoni, akun yang Bapak Ibu punya. Akunnya apa? Belum punya akun, buat sekarang. Kita lihat buat sekarang. Dan ini buat akun ya, Bapak dan Ibu silakan membuat akun, berkreasi di situ ya, dibuat akun tadi portal atau yang lain. Betul. Saya kembalikan lagi kepada Pak Erwin karena saya logout tadi dari. Iya Pak. Sambil tunggu Pak ini Pak. Ya pertanyaan dari Bu. Alamat email biasa, bolehkah akunnya? Apa Bu?
Alamat sekolah. Menggunakan email, maksudnya kita kan punya email untuk pekerjaan, apakah boleh pakai akun email itu? Email sekolah. Bapak Ibu emailnya Gmail ya? Iya. Gmail itu tidak harus menggunakan gini Bu, dia harus menggunakan akun dari Microsoft. Bapak Ibu boleh menggunakan kalau di laptop saya karena Windows 7 nggak bisa Outlook. Coba Bapak Ibu kalau yang di laptopnya ada Outlook bisa membuat email menggunakan Outlook itu Bu. Outlook ya. Iya. Outlook bener, itu kalau saya kan Windows 7 jadi nggak punya. Saya kebetulan Windows 10. Oh, nah, mungkin di Windows 10 pakai Outlook Bu ya. Iya, pakai Outlook. Ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu, kalau begini, Bapak dan Ibu, jika sekolahnya ingin ada program Microsoft 365, saya akan kasih deploy-nya di sini. Apa itu deploy? Deploy itu adalah sebuah penawaran dari Microsoft, ibarat katanya proposal dari Microsoft 365. Nanti dari pihak Microsoft, Bapak Ibu isi di deploy itu formulirnya. Nanti dari pihak Microsoft akan mengkonfirmasi formulir yang Bapak Ibu isi. Lalu Microsoft akan menghubungi nanti Bapak dan Ibu, sekolah Ibu, yayasan Ibu, universitas Ibu bisa memberikan akun kepada seluruh guru, kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh murid yang ada di sekolah itu dengan sekolah Ibu, Bapak yang Ibu tempat Bapak Ibu mengajar. Syaratnya Bapak dan Ibu harus kerjasama dengan pihak Microsoft 365. Nanti saya coba share deploy-nya di sini. Oh iya, bisa boleh nanti Bapak berkreasi. Ya. Syaratnya Bapak Ibu nanti komunikasikan, kalau swasta komunikasikan dengan pihak yayasan, boleh nggak sekolah ini kita gunakan Microsoft 365 nanti melalui deploy itu. Atau universitas bisa digunakan. Saya coba cari filenya ya, sempat saya nanti filenya Bapak nanti Ibu di link aja. Iya, saya cari dulu. Aja. Saya cari deploy dulu ya, Bu. Masih ada nggak gitu deploy saya? Deploy. Saya browsing dulu deploy-nya. Kalau masih ada, saya share di sini. Di situ ibarat kata proposal dari pihak Microsoft. Cuma memang kalau dia proposal itu untuk pendidikan, biasanya ada yang gratis. Untuk berapa siswa, ada yang gratis untuk nanti sebetulnya di Microsoft 365 itu tidak hanya sway, Bapak dan Ibu bisa membuat kelas melalui Microsoft Teams. Nah, nanti Ibu mengampu pelajaran IPA, nanti seluruh materi IPA ada di kelas Teams itu, di materi Microsoft 365 itu tidak hanya terbatas oleh saya. Apakah masih ada deploy saya? Saya cari dulu ya, Bu. Iya. Deploy. Aduh, kalau masih ada nanti, kalau memang nggak keburu, nanti Bapak dan Ibu boleh ke Bu Pili, bisa nggak saya share nanti ke Bu Pili deploy-nya? Bapak Ibu bisa minta ke Bu Pili. Ya nanti gitu aja ya Pak ya. Iya, Bapak dan Ibu minta ke Bu Pili aja ya. Punya nomor ya, nanti saya berikan ke Bu Pili. Grup lah ya. Iya, Bu Pili monitor. Bisa Bu Pili nanti untuk memberikan, saya kasih ke Bu Pili aja ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi Bu Pili. Saya cari dulu nanti. Silakan yang lain. Bisa Pak. Itu sudah saya share nomor saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa nge-WA saya. Oh iya. Bapak dan Ibu boleh. Ini nomor Ibu Pili 0812 1759 861. Mohon dicatat nomor telepon Ibu Pili. Nanti saya akan share ke Bu Pili deploy-nya. Bapak dan Ibu boleh minta materi deploy dan Bapak dan Ibu boleh mengisi di situ sehingga sekolah Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan Microsoft 365 dan nanti Microsoft 365 akan menghubungi Bapak dan Ibu. Ya, ada lagi. Nah, ini ada nih deploy-nya nih. Ini deploy-nya ada nih. Langsung bisa piano aja, Pak. Saya share ke sini ya, coba. Ya, semoga bisa. Iya, saya copy paste dulu. Saya copy. Saya chat dulu di mana saya chatnya. Nah, ini sebentar. Bisa enggak itu? Kalau tidak langsung kirim WA aja. Iya, kayaknya tidak bisa berbagi file melalui chatting. Bisa, ya? Iya, tidak bisa Bapak dan Ibu melalui WA ya. Nanti hubungi Bu Pili saja.
Saya share sekarang, saya share ke Bu Pili, saya melalui WA. Sebentar ya, Bu Pili, sebentar saya kasih Bu dokumen deploy. Saya lagi ngeloading WA saya. Nah, ini ada WA saya nih. Nah, ini ada Bu Pili. Ini ada Bu Pili, saya masukkan deploy-nya. Nanti boleh di-share ke Bu Pili-nya. Saya minta deploy-nya. Udah langsung. Oke. Iya. Ya, sudah saya share ke Bu Pili. Nanti Bapak dan Ibu minta dibagikan oleh Bu Pili ya. Silakan ke Bu Pili saja. Ya, Pak Erin, silakan Pak Erin. Ya, Pak Saroni, ini sambil ini ya, nunggu teman-teman yang lain, monggo nanti sambil ngisi ini, link sertifikatnya ada di chat, nanti tolong dibuka, diisi sambil nunggu ini. Pak Saroni menjawab pertanyaan berikutnya. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, dari Bu Novi Anggra ini. File SW tidak bisa di-download, apakah bisa di-upload ke YouTube? Nah, ini Pak. Monggo Pak Saroni. Iya. Karena nggak bisa di-download, pasti pengen piye caranya ya biar ini bisa di-download itu ya. Ya oke. Yang pertama, SW itu tidak bisa di-download ya memang karena tidak seperti file ya, karena dia web ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah SW ini bisa di-upload ke YouTube? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena pihak YouTube tidak bisa mengkonversi coding-coding yang ada, coding-coding yang ada di SWE dikonversi menjadi sebuah film di apa namanya di YouTube. Kecuali dia dikonversi menjadi PDF bisa, Pak. Iya. Atau ini Pak ya, diputar dulu di apa ini di screen, terus kemudian kita rekam pakai misalkan Bandicam atau apa, bisa, screen recorder betul, itu baru itu ya. Bisa menggunakan Bandicam atau screen TV ya. Kayak gitu ya. Nah, itu ngakali Pak masalah. Betul Pak. Untuk ngakalin bisa diituin. Iya, caranya gitu ya. Kalau langsung sih, kalau menurut saya mendingan SW langsung. Enak SW langsung ya, lebih interaktif gitu ya. Iya. Dibanding harus ke atau YouTube. Ditaruh di tadi ya. Ditaruh di blog juga bagus ya. Betul Pak. Intinya nggak bisa ke YouTube. Oke. Masih ada lagi nggak ya ini yang tanya Bapak dan Ibu? Atau ada yang pengen langsung tanya Bapak dan Ibu? Monggo. Mumpung masih ketemu Pak Saroni hari ini ya. Nanti kalau japri-japrian nanti nyari nomornya, loh ketelisut dan sebagainya. Kalau saya sih sebetulnya begini Pak. Ini sedikit bocoran saja kepada Bapak dan Ibu. Sebetulnya saya udah 2 kali mengadakan training tentang Microsoft 365 dan itu secara keseluruhan Pak. Ada 3 malam saya menyelenggarakan itu, 3 malam dengan proses yang cukup panjang. Pertama penjaringan peserta, kedua pembuatan akun, dan akun itu gratis Pak kita berikan dengan akun @guruinovatif.com. Dan kemarin terakhir saya memberikan pelatihan di Bandung, Kabupaten Bandung melalui sebuah organisasi namanya Garelis Bandung. Saya itu ada organisasinya yang tadi salah satu anggotanya, pengurusnya itu Bu Yuliati itu yang bertanya tentang heading itu. Nah, itu kita berikan akun gratis melalui pelatihan itu, Pak. Jadi nggak perlu cukup mereka mendaftarkan nama, tempat tugas lah. Cuma memang akun itu bukan saya yang membuat. Saya punya atasan lagi namanya master trainer saya. Dan master trainer saya itulah yang bisa membuatkan saya akun Guru Inovatif. Jadi saya mengumpulkan peserta, lalu peserta itu saya serahkan ke master trainer saya, dan master trainer saya membuatkan akunnya dikasih ke saya. Nah, setelah dikasih saya kasih ke guru-guru yang ke peserta yang mengikuti pelatihan Microsoft 365.
sekarang mereka sudah banyak yang sudah punya akun gratis melalui pelatihan gitu. Nanti kalau memang High Tech Teacher Indonesia ingin membuat sebuah pelatihan Microsoft 365 dengan memberikan akun guru inovatif gratis, bisa kerjasama dengan master trainer yang kalau Bapak nanti Bu pilih bisa bisa mengkomunikasi dengan master trainer saya kasih nomor master trainer saya, nanti Ibu pilih bisa mengadakan kerjasama dengan master trainer saya dengan membuat sebuah pelatihan, atau bisa juga melalui perantaran saya. Tapi lebih baik mungkin ya seperti apa nanti pertimbangannya Bu pilih. Penyelenggaranya adalah High Tech Teacher Indonesia dengan fasilitas pemberian akun gratis, akun Microsoft 365. Jadi itu lebih mudah sebetulnya. Iya. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Terus tadi ini Pak Taufik itu tadi menjelaskan sebenarnya bisa sih pakai yang terbatas ya, yang cuma dapat 5 giga katanya. Ya, jadi 365 yang versi untuk uji coba lah, kalau tertarik baru menggunakan yang lain itu. Jadi ya monggo lah nanti dicoba. Jadi yang tawarannya Pak ini tadi silahkan, nanti siapa tahu nanti di High Tech Teacher ini kita diajari dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin nggak hanya 1 hari tapi bisa jadi 1 minggu penuh gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang model TOT itu kan capek Pak ya. 1 hari itu sampai 3-4 materi berapa jam itu, terus besok penugasan dan sebagainya. Kalau mungkin 3 minggu tapi waktunya nyantai itu kan lebih enak itu ya. Iya betul Bapak. Itu tadi ada lagi yang mungkin ditanyakan gitu ya. Capek-capek ya. Saya di pelatihan itu memang benar bermalam-malam tuh Pak, sampai penugasan saya periksa tugasnya gitu. Bu Yuliati tuh. Iya begitu Pak. Peserta capek, materi capek ya. Ini Pak lagi Pak, pertanyaan dari Bu Tanti ya. Apakah Bu Tanti Kusuma ini, apakah Sway bisa digunakan sebagai media untuk presentasi melalui Zoom, Google Meet mungkin karena beliau pakainya dan lain-lain gitu ya. Sepertinya sebenarnya dilakukan oleh tadi Pak Saroni ini tadi. Ini sebenarnya kan juga beliau menggunakan apa ini Sway, tapi kali ini telekonferensinya kan menggunakan Google. Monggo Pak Saroni disampaikan. Iya. Kalau kita ingin menggunakan presentasi menggunakan Google Meet, sekarang faktanya sekarang ya Google Meet saya bisa. Faktanya sekarang. Apakah bisa menggunakan Zoom? Bisa. Ibu bisa menggunakan Zoom. Nanti kan di Zoom itu ada berbagi layar. Ya, berbagi layar, kita berbagi layar screen. Nah, screen itu kita tunjuk ketika browser itu mengarah kepada Microsoft Office-nya atau Sway-nya. Dan akan tampil Sway yang kita praktikkan. Tetapi kalau kita mengikuti pelatihan Microsoft 365 itu tidak perlu menggunakan Zoom, tidak perlu menggunakan Google Meet, karena di Microsoft 365 ada namanya fasilitas langsung online di situ namanya Microsoft Teams. Nah, di Microsoft Teams itu ada pertemuan. Microsoft Teams itu punya video conference. Dia di Microsoft Teams itu tidak berbasis Google Meet, tidak berbasis Zoom, tapi memang Microsoft Teams punya sendiri gitu. Guru dengan murid melalui Microsoft Teams itu call, ada fasilitas untuk berdialog dengan siswa sama seperti sekarang ini. Bertatap muka dengan murid. Oke. Itu tadi ya Bapak dan Ibu penjelasan dari Pak Saroni. Insya Allah bisa dipakai tergantung jaringannya sebenarnya. Kalau jaringannya lancar ya nanti tampilannya juga lancar gitu ya. Betul, Oke, itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang lagi mau ditanyakan secara langsung yang tidak diketik. Ini Pak Farisnya minta rekaman hari ini, nanti bisa menghubungi Pak Lovandri. Biasanya Pak Lovandri menguploadnya di YouTube ya. Ya nanti monggo lah dicek di YouTube-nya High Tech Teacher. Biasanya ada di sana. Terus tadi ada pesanan Pak, jika ada pelatihan Microsoft 365 ikut Pak Farisnya. Insya Allah Pak, moga-moga nanti direspon oleh Pak Lovandri sebagai pemangku kebijakan yang ada di sini. Iya. Saya mengusulkan saja. Bapak dan Ibu monggo kalau ada yang masih mau ditanyakan. Ada waktu, masih ada sekitar 4 menit ini ya.
Masih ada boten? Ini. Ya, mumpung nanti insya Allah nanti Pak Syaroni siap memberikan pelatihan secara gratis. Hari ini gratis ya. Jarang loh mau ngasih gratis. Betul, ya, Pak ya. Kalau Bapak Ibu minta nomor HP saya bisa ke Ibu Fili, tanyakan kalau memang berkomunikasi langsung gitu. Kalau kalau melalui Ibu Fili boleh, nanti saya share ke Bu Fili share ke Bapak dan Ibu. Seperti tadi deploy, saya share ke Bu Fili, nanti Ibu Bapak minta ke biar bagian. Kalau nanti pihak pemangku High Tech Teacher Indonesia ingin mengadakan pelatihan Microsoft 365 tuh senang banget itu. Artinya bagus banget kalau menurut penilaian saya gitu. Tuh full seluruh yang ada 365 itu. Iya. Tidak hanya Sway ya Pak ya, tapi nanti semuanya mulai dari. Tidak hanya Sway, semuanya. Oke. Ada lagi? Ya, ini Bu Fili sudah menyampaikan. Silakan tunggu update info dari kegiatan-kegiatan High Tech Teacher ID di Instagramnya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu buka Instagram ya, terus kemudian follow ya, terus kemudian komen-komen di sana, karena juga salah satu prasyarat mendapatkan sertifikat hari ini adalah Bapak dan Ibu wajib ya komen dan subscribe ya, follow lah bahasanya ya, follow di IG-nya High Tech Teacher Indonesia itu. Ada lagi yang ya, kalau ini Pak Adi Basito menyatakan, adakah pelatihan seperti ini lagi Pak? Sangat bermanfaat ya. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, di High Tech Teacher ini sudah yang ke-6 ya, ini ya, yang ke-6 ini. Kita melakukan pelatihan seperti ini ya. Pak Lovandri sebagai foundernya di sini ya. Nanti insya Allah masih ada terus bergulir. Bapak dan Ibu yang lain mungkin bisa juga diperkenankan untuk menjadi presenter ya, mengajukan nanti mungkin materi ke Pak Lovandri, Pak Lovandri yang akan menyeleksi. Terus kalau nanti waktunya pas dan pesertanya sudah ada, pasti diadakan kegiatan seperti ini. Jadi tidak melulu hanya yang sudah-sudah saja, tapi nanti mungkin yang hari ini Bapak dan Ibu sebagai peserta nanti juga bisa berkesempatan untuk menjadi pemateri juga. Lumayan mungkin kalau Bapak Ibu yang PNS bisa jadi ya penambah angka kredit ya. Kalau kami yang dari swasta gini ya sekedar niatnya berbagi lah, alhamdulillah bisa berbagi gitu. Iya Pak Erwin, saya juga senang banget bisa berbagi karena saya dari swasta, nggak bisa ngefek sertifikat. Iya, kalau di negeri, kalau negeri ya begitu ngefek ya. Oke. Iya, kenaikan pangkat. Iya. Itu tadi sudah Bu Fili juga jelasin ini ya, sudah melaksanakan special class 7 kali, webinarnya 6 kali ya. Oke, ada lagi yang masih disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin Bapak dan Ibu, ya Pak Faris juga itu. Ya, kita mungkin akhiri. Terima kasih kepada Pak Syaroni, Sarjana Pendidikan. Semoga ilmu dan pengalamannya yang dibagi pagi hari ini bermanfaat buat Bapak untuk amal jariah Bapak ya dan keluarga, insya Allah. Yang selanjutnya buat Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi kalau nanti dipraktikkan teman-teman, insya Allah nanti pahalanya mengalir ke Pak Syaroni. Amin ya Allah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata dan mungkin respon yang kurang baik kepada Bapak dan Ibu semuanya. Acara saya kembalikan ke Bu Fili dan Pak Lovandri mungkin. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu dengar suara saya atau enggak? Sudah, masih Bu Mas. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Bapak Ibu bisa update saja di akun Instagram kami. Karena juga ini sudah lumayan banyak list materi-materi lain yang akan kita jadikan webinar. Dan kemungkinan nanti juga ada spesial kelasnya juga. Jadi bisa tunggu update-nya di situ saja, nggih. Terus untuk yang masalah deploy tadi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya. Nanti akan saya kirim yang dari Pak Syaroni. Mungkin itu saja, Pak. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Lovandri. Atau karena sudah jam 11 juga, mungkin bisa diakhiri, nggih. Dan untuk masalah rekaman, nanti akan kami update
infonya di Instagram, di story. Jadi nanti bisa ditunggu. Baik, Oke, terima sekian. kasih. Itu aja. Ya. Bapak Ibu monggo bisa live nggih. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Saya boleh bisa gimana? Boleh bisa live atau gimana Bu Fili? Nggih, monggo silakan. Ya, makasih Bu Fili ya Pak Terima Erwin. Pak Saroni. Oke, itu Pak Lovandri monggo. Atur nuhun Pak Erwin. Ya, sama-sama Pak Lovandri ya. Dan teman-teman semua aja ya. Ya. Terima kasih terlambat. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.